Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Baik, di sini saya Ajeng Mula Dewi. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis novel saya yang berjudul Gadis Pantai karya Parmelia Ananta Tatur. Baik, di sini sebelum saya akan membacakan apa saja yang ada di dalam analisis saya. Itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sinopsis, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat penutup. Baik, yang pertama itu pendahuluan, yang mana pendahuluan ini sini adalah latar belakang sastra Pasca-Kolonial adalah sastra yang tercipta dari realitas dan pengalaman masa kolonial. Adapun juga kajian Pasca-Kolonial ini adalah salah satu pendekat kritik sastra antara rekam jejak kolonialisme. Apabila ditelusuri dengan cermat, pasti ada banyak karya sastra Indonesia modern yang merekam jejak kolonialisme. Di sini saya mengambil teori pasca-kolonial Homi K. Bhabha, yang mana di sini dia memiliki konsep kunci antara lainnya stereotip, mimikri, idealitas, dan ambivalensi. Baik, yang kedua itu sinopsis. Novel ini terbagi atas 5 bab yang menyusuri alur cerita, yakni gadis pantai meninggalkan kampung, itu yang pertama. Yang kedua, gadis pantai beradaptasi di rumah Bendoro, yaitu yang kedua. Yang ketiga, gadis pantai sebagai istri Bendoro. Yang keempat, gadis pantai mengunjungi orang tuanya. Dan yang kelima, gadis pantai diceraikan. Menurut penuturan pengarangnya, novel ini berceritakan tentang seorang gadis yang lahir dibesarkan di sebuah kampung nelayan di Kabupaten Ramba, Jawa Tengah. Ia seorang gadis yang menarik. Ia berhasil memikat hati seorang pembesar, seorang bangsawan yang menduduki jabatan bupati. Dengan kedudukan yang ia miliki, berarti bangsawan itu bekerja sebagai pengawal Belanda. Dia dinikahi oleh lelaki bangsawan tersebut, kemudian tinggal di kediaman suaminya. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya gadis diterima di Bendoro dan ditinggal di rumah bangsawan itu. Ada perubahan status gadis pantai Bendoro disebut dengan maaf, tadi ada gangguan sebentar. Saya sekarang sedang tidak enak tenggorokan. Di sini semula ia hanya gadis kampung yang miskin, tapi sekarang menjadi istri Bendoro, dan sebutnya pun terasa aneh bagi telinga gadis pantai itu sendiri. Ia disebut Mas Nganten, bujang perempuan yang semula kurang menghormatinya, sekarang sangat patuh dan tunduk dengan segala perintahnya. Mas Nganten merupakan sapaan untuk perempuan yang bertugas melayani kebutuhan biologis laki-laki.
sampai kemudian si laki memutuskan untuk menikahi dan dengan perempuan yang sekelas atau sederajat dengannya. Gadis pantai melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Ia juga membantu suaminya mengurus dan memerintah di komplek keresidenan, vileo, dan kadang-kadang di sebuah masjid. Pernikahan dengan bangsawan itu menaikkan derajat sosial kampung halamannya. Setelah 3 bulan, gadis pantai belajar menyesuaikan diri kehidupannya penyanyi. Ia mulai betah tinggal di rumah Bendoro. Ia sering meninggalkan kamarnya dan bercakap-cakap dengan kerabat Bendoro. Para bujangan, harus bertanya kepada bujangan yang harus dilakukan. Ia sudah berani keluar kamar di tengah bercakap-cakap dengan Bendoro, ataupun mengobati Bendoro jika sakitnya kambuh. Selain itu juga, ia mulai rindu kepada Bendoro jika semalaman Bendoro tidak mengunjungi ke kamarnya. Ia merasa sedih. Ia mulai cemburu jika Bendoro berhari-hari pergi. Ia mulai menyadari pula bahwa ia tidak berhak melarang Bendoro kemana pun ia pergi. Gadis pantai pun pulang ada perasaan iri terhadap kehidupan suami istri di kampung, di mana istri dan dapat mengetahui tujuan suaminya pergi. Istri di kampung dapat pula mengkritik suaminya. Gadis pantai pulang ke halamannya menumpangi dongkar, diantar dengan Mardina. Dalam perjalanan menuju kampung, gadis pantai merasa lepas. Dunia bertambah luas, tidak seperti di rumah Bendoro. Akhirnya, ia dicampakkan oleh suaminya sendiri. Ia diceraikan setelah melahirkan seorang anak perempuan. Ia selama sekali tidak mengerti alasan kenapa dia diceraikan dan dikembalikan kepada orang tuanya. Sejak saat itulah gadis pantai kehilangan segalanya. Ia tidak memiliki suami, rumah, bahkan anak perempuannya direbut oleh mantan suaminya. Ia malu untuk kembali ke kampung halamannya, sehingga ia memutuskan untuk berubah haluran perjalanan. Ia memutuskan ke sebuah kota kecil, yaitu Borla. Baik, itu saja sinopsis yang saya sampaikan. Selanjutnya hasil penelitian pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya menggunakan konsep dalam teori pascakolonial Homi Kababa, antara lainnya serotip, mimikri, hidraditas, dan abivalensi. Yang pertama itu serotip. Serotip adalah representasi dan penilaian yang pasti tanpa kompromi terhadap orang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati dan kutip berikut. 3 bulan saya tidak bangun. Mas nganten masih juga kaki saya dirantai. Waktu rantai dilepas, saya dibawa entah kemana. Saya ditelantarkan di lantai dingin. Mas nganten dan 3 orang Bendoro menganiaya saya berganti-ganti. Seorang Belanda melihat kepada saya, Mas nganten. Dia tidak tanya apa-apa, cuma bilang anjing. Maaf, di sini ada kata kasar. Maksud dari
di atas stereotip yang ditemukan dalam novel Gadis Pantai, yaitu ketika Bujang Mas Nganten menceritakan kepada Nganten tentang pengalaman mendekamnya di penjara. Ia mendekam di penjara sebagai dampak dari kerja paksa yang dipraktekkan bangsa Belanda. Ia menceritakan betapa kejamnya bangsa penjajah Belanda kepada dirinya. Lewat mulut seorang tentara kolonial Belanda, keluarlah umpan yang merupakan ekspresi yang merendam bangsa penjajah. Ia menganggap bahwa bangsa terjajah itu tidak pantas diperlakukan manusiawi, karena bangsa terjajah itu tidak lebih dari budak. Itu menurutnya. Yang kedua, mimikir. Tindakan mimikir tersebut dapat pula menjadi satu olok-olokan terhadap penjajah karena mereka tidak melakukan peniruan secara sepenuhnya pada model yang ditawarkan oleh penjajah yang dilakukan oleh pihak terjajah, dan dapat dicermati dalam kutipan berikut. Kepala kampung mengapai-ngapai di dalam baju lasting Inggris berwarna hitam, baju angkatannya. Ia betulkah dasar kemudian berdaham. Dalam kutipan di atas ada kecenderungan tokoh kepala kampung sebagai pihak terjajah untuk menyamankan dirinya dengan identitas penjajah. Gaya berpakaiannya itu hampir serupa, tapi tak sama karena disebabkan upaya kolonial yang harus berusaha mengandalkan peniru yang dilakukan oleh penjajah sebagai bagian dari sistem pemerintahan bentukan Belanda atau penjajah. Tokoh kepala kampung terjajah yang diceritakan dalam novel ini diwajibkan untuk mengenakan baju seragam saat ia menjalankan tugas. Tokoh kepala kampung tidak disebutkan namanya dalam novel ini. Pada saat mengantarkan keluarga Gadis Pantai ke rumah suaminya, ia mengenakan baju lasting Inggris berwarna hitam, baju angkatannya. Peniru ini dilakukan oleh tokoh kepala kampung tersebut merupakan bentuk ekspresi bahwa ia bagian dari sistem pemerintahan Belanda. Meskipun secara psikologis ia juga merasa tertindas dengan adanya penjajahan Belanda. Selain mengenakan baju lasting, ia juga mengenakan destar, yaitu ikat kepala dibentuk kain batik segitiga. Yang ketiga itu hibriditas. Hibriditas ini merupakan proses interaksi antara bentuk budaya yang berbeda yang pada gilirannya menghasilkan budaya yang identitas. Dapat dicermati dalam kutipan berikut. Terdengar bunyi selop, berarti terdengar bunyi selop berhenti. Kemudian, mengapa aku tak dibangunkan? Suruh ke sini kepala kampung ini. Identitas antara kaum pribumi dan bangsa kolonial tampak pada caranya berpakaian mereka. Alas kaki berupa selop itu seperti sendal menurut kita. Digunakan oleh bangsa penjajah, meskipun itu masih digunakan di kalangan bangsawan. Pengguna selop ini merupakan hibriditas untuk menyesuaikan diri untuk bangsa kolonial. Meskipun bangsawan di rakyat biasa, dalam perdagangan bangsa kolonial, kaum bangsawan merupakan rakyat tetap dianggap pihak terjajah. Dalam kutipan berikut ada cenderungan tokoh Bendoro yang merupakan seorang bangsawan untuk menyesuaikan diri dengan cara berpakaian dibawa oleh kaum kolonial. Yang keempat, ambivalensi.
Konsep ini diturunkan dari ranah postkolonialisis yang digunakan untuk mengembangkan faktualisasi yang terus-menerus antara menginginkan sesuatu yang dengan menginginkan kebaikannya. Dapat dicermati dalam kutipan dialog berikut. Pohon-pohon cemara sepanjang pantai itu tak patah terenjang ambisi sebesar itu. Kau tahu dari mana datangnya cemara itu? Tidak, Bandron, itu turun cemara yang belatur besar guntur waktu membuat jalan pos. Waktu itu belum lahir, tapi ayahku masih bisa bercerita. Ambisi Palensi dalam novel ini terdapat dalam diri Bandron, suami gadis pantai, dalam dialog pada suatu malam bersama Mas Nganten, istrinya. Dalam dialog tersebut tersirat ketidakjelasan prinsip Bendoro, situ di sisi itu sama penindas yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap rakyatnya. Bagaimanapun ia merasakan berbagai bagian dari pihak terjajah. Menurut penjajah tetaplah penjajah, ia tetap merasa terjajah. Ia juga mengagumi pembangunan dan perbaikan industri negerinya. Pembangunan fiksi tersebut digagas oleh bangsa Belanda. Baik, yang keempat itu kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap novel Gadis Pantai karya Pramedia Ananta Tutur, dapat ditarik simpulan berikut. 1. Identitas Palkasnya merupakan stereotip, mimikri, interpretasi, dan ambivalensi terdapat dalam novel. Yang kedua, bangsa koloni menciptakan stereotip bahwa bangsa terjajah itu hanyalah budak dari bangsa penjajah. Mimikri yang dilakukan oleh bangsa terdapat ditemukan dengan cara mereka menirukan gaya berpakaian, menu makanan, jenis pakaian kolonial. Identitas terdapat pada novel ini adalah bangsa terjajah dalam bangsa kolonial yang mengalami persiraman budaya yang tertampak pada kebiasaan minum kopi, pengguna jalan alas kaki, dan menggunakan jenis atau peralatan makanan. Yang kelima itu ambivalensi atau kaum terjajah dalam novel termentasi dalam toko Bendoro. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Apabila ada salah kata, pada Allah saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.